Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai perubahan kepemilikan pada perusahaan anak dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu atas nama IGD Ajus Wiranata, yang kedua IKD Brata, yang ketiga IKD Agus Resa Wirawan, yang keempat Nigusti Ayunila Sucianyani, dan yang kelima Putu Yuni Artani. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perubahan kepemilikan pada perusahaan anak. Penggabungan usaha merupakan usaha menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain dalam satu kesatuan ekonomi. Ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha, yaitu yang pertama, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham, dan yang kedua, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak dapat berubah sebagai akibat dari perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saat saham diperoleh kembali dengan dibeli. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity, tetapi perubahan ini disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam ini tidak hanya disebabkan oleh kepemilikan saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi banyak hal yang mengakibatkan perubahan yang serupa. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan pada perusahaan anak. Perubahan hak kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dapat terjadi apabila yang pertama, pembelian saham-saham anak perusahaan dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kendali atau kontrol diperoleh saat pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali pembelian, dan hak kendali atau kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat, penarikan kembali saham-saham anak perusahaan yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Dan yang kelima, transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada anak perusahaan. Kemudian, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Yang pertama, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham atau perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda hingga kendali tercapai. Investasi antar perusahaan anak ketika sudah tercapai, seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai dan kemudian proses konsolidasi. Yang kedua, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjualan. Mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan, sementara masih melanjutkan mengonsolidasikan anak perusahaan tampak tidak konsisten dengan konsep atau satu entitas ekonomi. Yang ketiga, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Kemudian, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak memiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Yang kelima, pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Menurut Triastuti tahun 2017, terkadang terdapat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali.
Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Yang keenam, pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah satuan saham beredarnya dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun pemegang saham non-pengendali. Dalam pelaksanaannya, pembelian saham dari induk perusahaan jarang terjadi. Yang kemudian, sub ketiga, pengaruh perubahan kepemilikan pada perusahaan anak terhadap neraca konsolidasi. Perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi tidak saja hak kepemilikannya pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Pengaruh berkurangnya hak pemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham-sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah di dalam penyusunan neraca konsolidasi selanjutnya. Setelah terjadinya penjualan saham-saham tersebut, akan tetapi tidak demikiannya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semula diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dan dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Perubahan hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih real mengenai masalah ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyaji selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Igede Aja Suranata dengan NIM 1142. Di sini saya akan menjelaskan terkait perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan berapa kali. Memang memungkinkan bahwa suatu perusahaan telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham perusahaan lain tersebut dari pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan perubahan di dalam saldo rekening investasi saham dan perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Namun demikian, sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh metode pencatatan investasi saham perusahaan anak tersebut. Adapun contoh soalnya yaitu seperti sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 PT Citra memiliki sebanyak 400 lembar saham PT Borneo dengan perincian sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari dibeli sebanyak 375 lembar saham dengan harga per lembarnya yaitu Rp60.000. Pada tanggal 1 Juli dibeli sebanyak 25 lembar saham dengan harganya yaitu Rp75.000 per lembar. Sedangkan modal saham masing-masing perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari 500 lembar nominal saham dengan harga nominalnya yaitu Rp50.000 per lembar. Berikut data tentang saldo laba yang ditahan atau laba rugi usaha serta dividen yang dibagikan sejak awal tahun 2010 sampai akhir tahun 2011 dari kedua perusahaan tersebut dapat dilihat di PPT berikut, yaitu perubahan-perubahan laba yang ditahannya, yaitu di mana laba yang ditahan per 31 Desember 2009 pada PT Citra sebesar 15 juta dan pada PT Borneo sebesar 3.750.000. Sedangkan laba usaha tahun 2010-nya yaitu Rp3.750.000 dan Rp5 juta untuk PT Borneo-nya. Pembagian dividen pada bulan Desember 2011 untuk PT Citra yaitu sebesar Rp2.500.000 dan pada PT Borneo yaitu sebesar Rp1.250.000. Untuk laba usaha tahun 2011-nya yaitu pada PT Citra sebesar Rp6.250.000 dan pada PT Borneo sebesar Rp5 juta.
di mana pengaruh bertambahnya pemilikan saham dari semula 75% dari jumlah saham yang beredar menjadi 80% pada tanggal 1 Juli 2011, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada hak-hak para pemegang saham pada PT Borneo sejak pemilikan saham-sahamnya oleh PT Citra terhadap saldo rekening investasi saham dari laba yang ditahan pada buku-buku PT Citra akan nampak seperti pada tabel yang berikut yang ada di PPT, yaitu di mana pada 31 Desember saldo yang terdapat di metode harga perolehan, yaitu yang pada investasi sahamnya tidak ada, sedangkan pada laba ditahannya sebesar 15 juta. Pada 1 Januari 2010 dibeli 375 saham dengan harga Rp60.000, di mana pada investasi sahamnya akan dicatat dengan metode harga perolehan sebesar Rp22.500.000. Untuk 31 Desember 2010 yaitu laba usaha pada metode harga perolehan di investasi sahamnya sebesar Rp22.500.000, sedangkan untuk laba yang ditahan sebesar Rp15 juta. PT Citra memiliki laba usaha sebesar Rp3.750.000. Untuk investasi sahamnya di metode harga perolehan tidak dicatat, sedangkan yang dicatat yaitu laba ditahan sebesar Rp3.750.000 tersebut. Sedangkan untuk PT Borneo yang memiliki laba usaha pada tahun 2010 sebesar 5 juta di metode harga perolehan di investasi saham dan laba ditahannya tidak ada pencatatan. Pada tanggal 1 Juli 2011, di mana yang terjadi yaitu membeli 25 lembar saham dengan harga nominalnya yaitu Rp75.000, maka pada investasi saham dicatat sebesar Rp22.500.000 dan Rp1.875.000, dan untuk laba ditahannya menjadi Rp18.750.000. Pada bulan Desember 2011, yaitu terkait pembagian dividen yang dilakukan oleh PT Citra dan PT Borneo, yaitu yang dimana PT Citra sebesar Rp2.500.000 dan PT Borneo sebesar Rp2.050.000, maka pada investasi sahamnya akan dicatat sebesar Rp24.375.000, dan untuk di laba ditahannya yaitu sebesar Rp18.750.000 dan Rp2.500.000 yaitu mengurangi dan 1 juta. Untuk bulan atau tanggal 31 Desember 2011 yaitu terkait laba usahanya, maka akan dicatat pada investasi saham sebesar Rp24.375.000 dan di laba ditahan yaitu sebesar Rp17.250.000 dan Rp6.250.000, dan saldo yang didapat pada 31 Desember 2011 akhir yaitu sebesar Rp24.375.000 dan Rp23.500.000 untuk laba yang ditahan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan, dan saya kembali serahkan kepada moderator. Perkenalkan, saya Putri Yuni Artani NIM 18170510057 sebagai penyaji. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal tersebut terjadi, berarti akan mengurangi hak pemilikannya pada perusahaan anak, melainkan nilai investasinya. Nah, pada pengaruh
berkurangnya hak pemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah saham-sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam penyusunan neraca konsolidasi selanjutnya setelah terjadinya penjualan saham-saham tersebut. Akan tetapi, demikian halnya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semula diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dan dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Contoh soalnya yaitu pada PT Dani memiliki 400 lembar saham PT Wijaya yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2010 dengan harga 70.000 per lembar. Berhubung sesuatu hal pada tanggal 1 Juli 2011, 50 lembar saham diantaranya dijual dengan harga Rp80.000. Pada waktu itu, masing-masing perusahaan mempunyai modal saham yang beredar sebanyak 500 lembar dengan nominal sebesar 500.000 per lembar. Berikut data mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 2009. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada saldo laba yang ditahan dan penjualan 50 lembar saham PT Wijaya oleh PT Dani pada tanggal 1 Juli 2011 tersebut akan mempengaruhi saldo rekening investasi saham dan saldo laba yang ditahan pada buku-buku PT Dani sejak terjadinya pemilikan saham sampai dengan akhir tahun buku, seperti diikhtisarkan pada tabel berikut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk. Hak pemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa berubah-ubah, tidak saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga transaksi modal yang terjadi pada perusahaan anak sendiri. Di lain pihak, penarikan kembali sebagai modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan mengakibatkan kenaikan terhadap persentase kepemilikan saham bagi perusahaan induk. Selanjutnya itu contohnya PT Citra membeli 450 lembar saham PT Borneo pada tanggal 1 Januari 2010 dengan harga 60.000 per lembar saham. Berikut ini adalah struktur permodalan dari masing-masing perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009. Yang pertama, modal saham 500 lembar nominal itu sebesar harga per nominalnya sebesar 50.000 per lembar. Untuk PT Citra sebesar 25 juta dan PT Borneo sebesar 25 juta. Laba yang ditahan 31 Desember 2009 yaitu untuk PT Citra sebesar 37 juta 500, PT Borneo 2 juta 250.000. Laba usaha tahun 2010 untuk PT Citra sebesar 10 juta, PT Borneo sebesar 3 juta 750. Pembagian dividen Desember 2011 PT Citra sebesar 5 juta, PT Borneo sebesar 3 juta 750. Dan laba usaha tahun 2011 untuk PT Citra sebesar 11 juta 250, untuk PT Borneo sebesar 5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Borneo menjual saham baru sebesar 100 lembar dengan harga 75.000. Dengan adanya penjualan 100 lembar saham baru oleh PT Borneo tersebut pada tanggal 1 Januari 2011, maka pemilikan saham PT Citra yang dalam tahun 2010 sebesar 90% akan turun menjadi
sebesar 75% dalam tahun 2011 oleh PT Citra. Borneo transaksi penjualan 100 lembar saham tersebut dicatat sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar 7.500.000 di debit, modal saham sebesar 5.500.000 di kredit, dan agio saham sebesar 2.500.000 di kredit. Oleh sebab itu, struktur permodalan PT Borneo pada tahun 2011 akan menjadi sebagai berikut. Modal saham 16 lembar dengan nilai nominal 50.000 yaitu sebesar 30 juta, agio saham sebesar 2.500.000, laba yang ditahan sebesar 6.250.000. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.